sahabat Global Insight, selamat datang kembali di program yang membahas berbagai topik menarik seputar budaya, sejarah, dan peradaban dunia. Saya Sabrina dan seperti biasa, kita akan menelusuri kisah yang bukan hanya memperluas wawasan, tapi juga menginspirasi cara kita memandang dunia hari ini. Hai semua, saya Tria, Charles, kamu yang untuk episode kali ini. Dan topik yang akan kita bahas hari ini, wah menurut saya ini salah satu tema yang paling menarik sepanjang musim ini, karena jarang sekali kita mendengar pembahasan mendalam tentang bagaimana Islam bisa hadir dan berkembang di benua Australia dan kawasan Pasifik. Betul banget, Ria. Kalau biasanya kita bicara soal sejarah peradaban Islam Timur di Tengah, Asia, atau Afrika, kali ini kita menengok ke arah yang berbeda, yaitu ke wilayah yang mungkin tidak langsung terbayang memiliki jejak panjang Islam, yaitu Australia dan negara-negara Pasifik. Iya, betul banget. Padahal kalau kita menelusuri nih catatan sejarahnya, Islam ternyata sudah hadir di sana jauh sebelum bangsa Eropa datang. Bahkan ada kisah menarik tentang pelaut-pelaut dari Indonesia yang sudah lebih dulu berinteraksi dengan masyarakat asli Australia. Dan tidak hanya soal sejarah kuno, tapi kita juga akan membahas bagaimana Islam berkembang hingga era modern, termasuk peran penting organisasi AFIC atau Australian Federation of Islamic Councils yang menjadi payung besar bagi komunitas Muslim di seluruh Australia. Benar, jadi siap-siap nih kalian semua buat episode ini akan penuh dengan insight menarik tentang perjalanan, toleransi, bahkan peradaban yang tumbuh lintas budaya. Dan tentunya saya nggak sendirian di studio hari ini. Kita kedatangan para narasumber luar biasa yang siap berbagi perspektif mereka. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama ada Kanisa, yaitu sejarawan muda yang sudah banyak meneliti tentang hubungan historis antara Pelaut Makassar dan penduduk aborigin. Halo Kanisa. Halo Kak Sabrina. Senang banget bisa ada di sini dan gak sabar banget buat ngobrol soal sejarah menarik ini. Oke, selanjutnya ada Aluna, peneliti budaya yang fokus pada interaksi lintas etnis dan agama di wilayah Asia Pasifik. Selamat datang, Aluna. Halo semuanya, terima kasih ya Kak Ria. Di sini sebelumnya aku pengen berterima kasih karena aku telah diberikan kesempatan sebagai narasumber dalam segmen podcast ini. Jujur topik ini itu memang salah satu favorit aku karena memang di sini kita tuh bicara tentang pertemuan budaya dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Lalu di sini ada Kanara, yaitu seorang akademisi hubungan internasional yang banyak mengkaji peran komunitas Muslim dalam diplomasi antar negara. Halo Kanara. Halo Sabrina dan Tria, senang banget bisa ikut berdiskusi di topik kali ini. Dan menurut aku topik ini penting banget untuk memahami bagaimana Islam menjadi bagian dari identitas global. Wah, seru banget nih. Dan terakhir ada Aisyah, yaitu aktivis sosial muslim yang kini berdomisili di Sydney. Beliau aktif dalam kegiatan komunitas muslim di sana dan bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk AFIC. Hai Aisyah. Hai semuanya, thanks for having me here. Rasanya tuh wow banget. It's so nice to share my Australian adventure langsung meskipun ya jet lag masih nempel dan kita lewat Google Meet. Oke, dan di segmen nanti kita juga akan berbincang singkat dengan Najwa, yaitu mahasiswa Indonesia yang baru pulang program dari pertukaran pelajar di Melbourne. Oke, kita udah siap dengan para pembicara hebat. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan waktu kita, yaitu menelusuri jejak Islam di benua Australia dan Pasifik. Oke, untuk Kanisa, mungkin kamu bisa memulai dengan membawa kita ke masa paling awal. Sebenarnya bagaimana Islam pertama kali sampai ke Australia? Kalau dilihat dari catatan sejarah, Islam sudah masuk ke Australia sejak abad ke-17. Nah, mereka tuh lewat para pelaut Makassar dari Sulawesi Selatan. Mereka datang ke pantai utara Australia untuk berdagang piutang dan menjalin hubungan damai dengan suku aborigin setempat.
Jadi, artinya sebelum bangsa Inggris menjelajah ke sana, sudah ada kontak antara Muslim Indonesia dan masyarakat Australia dong. Betul banget tuh. Dan hubungan itu bukan sekadar ekonomi, tapi juga sosial dan budaya. Ada pengaruh bahasa, simbol, bahkan beberapa kebiasaan yang mirip. Ya, kalau itu juga pernah menunjuk bahwa peninggalan seni dan budaya yang menggambarkan pengaruh Islam itu seperti simbol bulan sabit di artefak kuno di Northern Territory. Wah, menarik banget nih. Jadi sebenarnya Islam sudah menjadi bagian dari lapisan awal sejarah di Australia ya. Nah, Nara, kalau kita lompat ke abad ke-19, seperti apa sih perkembangan Islam saat itu? Nah, pada abad ke-19 ini adalah masa yang paling penting. Jadi, sekitar tahun 1860-an ini datanglah para penggembala unta muslim dari Afghanistan, India, dan Pakistan. Mereka berperan besar dalam membuka jalur pedalaman Australia, membantu pembangunan rel dan transportasi darat. Jadi mereka lah yang dikenal sebagai Afghan Camelers ya. Betul sekali. Dan banyak dari mereka yang akhirnya menetap, menikah, dan membangun komunitas muslim pertama di Australia. Masjid tertua di Broken Hill atau Adelaide itu peninggalan mereka. Nah, selain itu juga, komunitas mereka tuh punya nilai sosial yang tinggi. Mereka juga memperkenalkan kayak etos kerja, disiplin, dan juga solidaritas yang masih terasa sampai kini. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa modern ya. Untuk Aisyah, kamu kan tinggal di Sydney nih dan aktif juga di komunitas muslim di sana. Gimana sih kondisi Islam di Australia saat ini? Alhamdulillah, Islam di Australia itu berkembang pesat banget. Like seriously, there are now more than like 8,000 Muslims here. Jadi berbagai latar belakang juga. Ada dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan Eropa. Can you imagine? Jadi kalau datang ke masjid, biasanya tuh dengar aksen-aksen pada campur gitu. Assalamualaikum, Mei. Kadang pas buka puasa juga menunya internasional banget. Satu meja ada kebab, samosa, terus ada rendang, terus tiba-tiba ada lasagna. That's what I call unity in diversity, but make it delicious. Wow, seru banget. Salah satu lembaga yang menaungi mereka juga AFIC ya? Betul banget. AFIC, Australian Federation of Islamic Councils, berdiri sejak kayak 1964 atau 1964. Organisasi ini menaungi berbagai dewan Islam, negara lain, lembaga pendidikan, hingga pengelolaan sertifikat halal. Wah, jadi AFIC ini kayak jembatan gitu ya antar komunitas muslim dan pemerintah. Tepat banget. Mereka juga super aktif dalam interfaith dialogue, alias orang ngobrol-ngobrol damai sama pemeluk agama lain. Kadang diskusinya serius banget, kadang aku juga kayak, so who brings the snacks? Tapi selain itu mereka sering ikut kegiatan sosial, bantu masyarakat, dan pastinya membela hak-hak umat Islam di tengah masyarakat yang multikultural banget. It's like they're not just talking about peace, they're actually doing it. Respect. Oke, dan dari sisi hubungan internasional, AFIC ini sering menjadi representasi resmi komunitas Muslim Australia dalam kerjasama dengan negara-negara Islam lainnya. Jadi, FIAC ini bisa dibilang juga seperti perwakilan antara Islam-Islam yang ada di dunia ini. Nah, aku setuju banget nih sama pendapat dari Nara. Karena sejujurnya aku juga kagum dengan cara mereka itu mengedepankan nilai Islam dalam keterbukaan. Di Islam juga di Australia tumbuh tanpa menutup diri dari nilai kebangsaan loh. Oke, segmen keempat ini kita bakal ngebahas tentang Islam di kawasan Pasifik. Sekarang kita coba tanya Nisa nih, bagaimana jejak Islam di sana? Nisa. Oke, jadi Islam di kawasan Pasifik ini hadir lewat imigrasi, dakwah damai di Fiji misalnya. Muslimah pertama berasal dari India yang datang sebagai pekerja gitu. Kontrak abad ke-19. Kini jumlah muslim di sana tuh sekitar 6-7% populasi.
Nah, kalau di Papua Nugini, Islam itu tuh berkembang lewat dakwah, yang dimana itu dakwah secara damai dan itu sudah dimulai dari sejak 1980-an. Dan masyarakatnya pun terkenal terbuka dan menghormati keberadaan. Bahkan di Samoa dan Tonga, meski jumlahnya kecil, komunitas Muslim aktif dalam kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan. Jadi semuanya berperan aktif dalam kegiatan komunitas Muslim. Wah, Masya Allah banget ya. Jadi Islam di Pasifik ini tumbuh dalam harmoni tanpa konflik besar. Benar, this is actually a solid proof that Islam bisa banget menyesuaikan diri dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya. Like you can say good day mate and still say alhamdulillah right after. It's all about balance, you know. Tapi faith stays the same. Jadi gayanya bisa fleksibel. Islam is everywhere, but still at one heart. Oke, kita geser nih ke segmen selanjutnya yaitu tentang pandangan generasi muda. Dan di sini kita udah punya narasumber yaitu Kak Najwa. Untuk Kak Najwa, silahkan ceritakan tentang perjalanan kamu selama pertukaran pelajar di Melbourne. Halo semuanya, buat saya tinggal di Australia menunjukkan bahwa Islam bisa tumbuh dengan indah di tengah keberagaman. Asal kita mau berinteraksi, terbuka, dan saling menghargai. Keren banget Najwa yang tinggal di Melbourne. Terima kasih sudah berbagi. Dan gak kerasa obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, aku ingin dengar dong refleksi atau kata-kata singkat dari para narasumber kita yang keren banget nih hari ini. Islam di Australia tuh membuktikan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang hubungan kemanusiaan yang saling menguatkan. Kalau refleksi dari aku sendiri, sebagai kekuatan budaya yang mampu beradaptasi dengan damai dimanapun berada. Jadi Islam itu sifatnya luas dan dia tuh bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan budaya yang ada. Lalu Islam di Australia ini dan Australia dan Pasifik ini menjelaskan contoh indah bagaimana agama dan modernitas bisa berjalan berdampingan. Dan bagi saya, Islam di sini tuh bukti nyata banget bahwa semua rahmat Islam bisa dirasakan semua orang, no matter where you are. Like seriously, dari sini sampai Surabaya, from Melbourne to Mecca, the message is still the same: peace, kindness, and good food after fasting. It's beautiful how Islam spreads mercy without borders, kayak bener-bener nggak butuh visa dan for rahmat. Setuju banget. Dan sejarah paut hari ini semuanya menunjukkan perjalanan panjang kehidupan yang penuh makna banget. Oke, terima kasih untuk semua narasumber dan juga Kak Najwa. Semoga diskusi ini membuka kita tentang pandangan baru tentang wajah Islam di dunia global. Oke, saya Tria. Dan saya Sabrina. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa berikutnya. di episode berikutnya. Global Dadah, Insight. Global Insight.